Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Luki, kami dari kelompok 5, saya Reja dan juga Jericho mau membawakan presentasi mengenai manajemen usaha kecil, UKM, dan manajemen organisasi nirlaba. Pendahuluannya itu kali ini kita akan membahas 2 materi, yaitu yang pertama manajemen usaha kecil atau disingkat UKM dan manajemen organisasi nirlaba. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda, namun tetap membutuhkan manajemen yang efektif. Selanjutnya pengertian usaha kecil menengah UKM. UKM adalah usaha berskala kecil hingga menengah yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dengan modal, tenaga kerja, dan operasi yang terbatas. UKM biasanya memiliki manajemen sederhana dan fokus pada pasar lokal, namun tetap berperan penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ciri-ciri UKM ada 6, yaitu pertama modal kecil, kedua tenaga kerja sedikit, ketiga struktur organisasi sederhana, keempat teknologi sederhana, kelima pengelolaan tradisional, dan yang terakhir pasar cenderung lokal. Selanjutnya, peran UKM dalam ekonomi. 1. Menyerap banyak tenaga kerja, lalu meningkatkan pemerataan pendapatan, menggerakkan ekonomi daerah, menumbuhkan inovasi lokal, dan berkontribusi pada produk domestik bruto atau PDB. Permasalahan umum di UKM. Yang pertama, keterbatasan modal. Banyak UKM yang kesulitan mendapatkan dana untuk mengembangkan usahanya karena pembiayaan yang terbatas. Kedua, kurangnya pengetahuan manajemen. Pengelolaan usaha sering masih sederhana, sehingga perencanaan, pemasarannya, dan pencatatan keuangannya kurang optimal. Ketiga, persaingan yang ketat. Banyak produk sejenis di pasaran membuat UKM harus inovasi lebih lanjut biar nggak kalah sama kompetitor yang lain. Keempat, minim inovasi produk. Sebagian UKM tidak memperbarui produk atau mengikuti tren, sehingga sulit mendapatkan pelanggan baru. Kelima, pemasaran belum maksimal. Banyak UKM belum memanfaatkan pemasaran digital, sehingga jangkauan konsumennya masih terbatas. Selanjutnya untuk strategi pengembangan UKM, yang pertama itu digitalisasi usaha, yang kedua peningkatan kualitas produk, ketiga itu penguatan branding, 4 pelatihan manajemen dan keuangan. Contoh penerapannya itu seperti Mie Sehat Cempaka, yaitu UKM yang bergerak di bidang kuliner menggunakan sosial media untuk promosi. Lalu untuk contoh kedua ini ada Zenita, brand fashion muslim keluarga yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan meningkatkan omsetnya lebih dari 500% setelah berjualan di Shopee. Oke, selanjutnya kita membahas manajemen organisasi nirlaba. Pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba sebagai organisasi itu tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan kepada tujuan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Surplus yang diperoleh akan dikembalikan untuk program, bukan dibagikan kepada anggota. Ciri-ciri organisasi nirlaba. Yang pertama, tidak berorientasi profit. Kedua, tujuan sosial atau kemanusiaan. Ketiga, sumber dana dari donasi atau hibah. Keempat, surplus dikembalikan ke program. Kelima, struktur kepemimpinan berbasis misi. Keenam, akuntabilitas kepada donor dan masyarakat. Peran organisasi nirlaba yaitu menyediakan layanan sosial, advokasi kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, mengisi celah layanan pemerintah, dan membangun kesadaran sosial. Permasalahan umum yang ada di organisasi nirlaba. Yang pertama, keterbatasan pendanaan. Keterbatasan pendanaan membuat bergantung pada donor yang tidak selalu stabil. Kedua, kurangnya SDM berpengalaman atau profesional.
Kesulitan merekrut tenaga ahli karena keterbatasan gaji. Ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Tuntutan pelaporan yang ketat dari donor dan publik. Keempat, keberlanjutan program. Sulit mempertahankan program jangka panjang tanpa dana tetap. Kelima, manajemen relawan. Mengelola relawan yang tidak dibayar memerlukan strategi khusus. Lalu untuk strategi pengembangan organisasi nirlaba, yang pertama itu diversifikasi sumber dana, tidak hanya bergantung pada satu donor, mencari hibah, crowdfunding, dan social enterprise. Yang kedua, peningkatan transparansi, publikasi laporan keuangan dan dampak secara terbuka. Yang ketiga, penguatan kapasitas SDM, yaitu bermitra dengan pemerintah, swasta, dan organisasi lain. Lalu yang terakhir, digitalisasi operasional, memanfaatkan teknologi untuk fundraising online dan manajemen donor. Contoh penerapan organisasi nirlaba. Organisasi seperti kitabisa.com yang berhasil menggunakan platform digital untuk menghimpun donasi, seperti donasi banjir Sumatera dan sebagainya. Lalu kesimpulan, manajemen itu diperlukan baik pada UKM maupun organisasi nirlaba, meskipun memiliki tujuan yang berbeda. UKM berfokus pada pencapaian keuntungan dan pertumbuhan usaha, sedangkan organisasi nirlaba berfokus pada misi sosial dan pelayanan masyarakat. Ketiga, keduanya itu UKM maupun organisasi nirlaba sama-sama menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya, pendanaan, dan keberlanjutan. Lalu yang terakhir, penerapan manajemen yang baik, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan digital menjadi kunci keberhasilan UKM dan organisasi nirlaba. Oke, terima kasih Bu Luki. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.